Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami menyampaikan pujian syukur, limpah terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami alami dan kami nikmati lagi di hari yang baru ini. Engkau telah memelihara dan mendampingi kami sepanjang malam hingga di pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami menikmati nafas hidup, kesehatan yang berasal dari kemurahan-Mu. Berkat kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan apa yang senantiasa kami butuhkan dalam hidup kami. Terlebih di dalam kami akan memulai lagi seluruh kegiatan kami di pekan ini. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi kami, agar lewat sabda dan santapan kasih-Mu kami boleh dimampukan untuk boleh menyalurkan kasih-Mu dalam tugas karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuni Dia, "Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, Tuhan senantiasa hadir dan menyertai umat-Nya dengan banyak cara. Salah satu tanda bagi kehadiran Tuhan adalah para nabi dan utusan-utusannya. Pada bulan Oktober ini, kita boleh melihat tanda nyata dalam diri Bunda Maria dan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Kedua pribadi yang menjadi utusan Allah yang senantiasa mewujud nyatakan tanda kasih Allah dalam karya pelayanan mereka. Bunda Maria senantiasa menunjukkan teladan hidup dalam tugas
perutusan yang telah diterimanya sebagai ibu dari Yesus sendiri. Dan Santa Teresia adalah pribadi yang boleh menunjukkan keberaniannya untuk boleh menjadi utusan Tuhan dalam karya pelayanannya, terlebih dalam tugas perutusan yang telah ia laksanakan. Salah satu nabi utusan Allah juga yang kita dengar dalam Injil hari ini yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus yang menjadi tanda yang membawa peringatan Tuhan bagi orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe percaya dan mereka bertobat oleh pewartaan Nabi Yunus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, kita juga mengimani Yesus sebagai tanda termulia bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita umat manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia adalah tanda kehadiran Allah yang mengasihi manusia dengan kasih yang tiada batas dan mengantar kita kepada sukacita keselamatan. Sebagai orang beriman, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi tanda kehadirannya bagi sesama di dalam keluarga. Sebagai orang tua, mengasihi, melayani, dan mendampingi anak-anak. Begitu sebaliknya, anak-anak terhadap orang tua. Dalam lingkungan masyarakat, kita diajak untuk boleh membina kebersamaan, kerukunan, gotong royong antara satu dengan yang lain. Dalam lingkungan kerja kita diharapkan untuk selalu menjalankan tugas tanggung jawab bersama rekan-rekan sekerja kita di mana kita diutus. Dan sebagai umat beriman dalam gereja, kita diajak untuk mengimani Kristus dengan ketekunan kesetiaan kita untuk selalu mengabdi kepadanya. Tanda yang diharapkan oleh Allah sendiri mengajak kita untuk menyatakan itu dalam tugas karya pelayanan kita dimanapun kita berada. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan kebaikan Tuhan melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan kita kepada sesama yang berada di sekitar kita, juga di mana kita melayani. Semoga berkat kasih Tuhan senantiasa menyemangati kita untuk menjalani tugas perutusan kita untuk membawa tanda keselamatan Allah kepada semua orang yang kita jumpai dan kita layani. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sapaan kasih-Mu lewat sabda dan permenungan kami di pagi hari baru ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyegarkan
hati, budi, dan pikiran kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda kasih-Mu boleh memenuhi seluruh tugas karya pelayanan kami, terlebih khusus dalam membawa warta kasih-Mu kepada semua orang yang akan kami layani. Berkati kami dalam seluruh hari ini, semoga segala tugas karya perutusan kami senantiasa berjalan dalam bimbingan serta tuntunan-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.